Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah fikih kontemporer. Selamat menonton. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Alpianur, Ayu Lestari, Maya Hamliani, dan Rahmat ingin memaparkan sebuah materi tentang KB atau keluarga berencana, abortus atau aborsi, sterilisasi atau memandulkan, dan menstrual regulation atau pengaturan menstruasi. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membahasnya satu persatu secara sistematis. Mohon disimak dengan benar ya kawan-kawan, sebab pembahasan ini sangat penting untuk kita ke depannya apabila sudah berumah tangga, terutama bagi kaum hawa. Pembahasan kita yang pertama ialah mengenai KB atau keluarga berencana. Pasti kata KB sudah sangat familiar dan tidak asing lagi di telinga kita semua. Karena permasalahan ini sudah sangat esensial di lingkungan masyarakat. Dan banyak sekali mengandung kontradiksi di kalangan ulama, terutama para fuqaha dan muhaddisin. Pengertian KB dilihat dari dua definisi, yaitu secara umum dan khusus. Secara umum, KB adalah suatu usaha yang mengatur banyaknya jumlah kelahiran sedemikian rupa, sehingga bagi ibu maupun bayinya dan bagi ayah dan serta keluarganya atau masyarakat yang bersangkutan tidak akan menimbulkan kerugian sebagai akibat langsung dari kelahiran tersebut. Sedangkan secara khusus, KB dalam kehidupan sehari-hari berkisar pada pencegahan konsepsi atau pencegahan terjadinya pembuahan, pencegah pertemuan spermatozoa dari pria dan sel telur opum dari wanita. Dan dari sudut pandang ulama terhadap KB termasuk masalah yang kontroversial sehingga tidak ditemukan bahasanya oleh para imam-imam mazhab secara umum, sehingga kini di kalangan umat Islam ada dua kubu antara yang membolehkan keluarga berencana dan yang menolak keluarga berencana. Ada beberapa alasan dari para ulama yang memperbolehkan KB, diantaranya dari segi kesehatan ibu dan ekonomi keluarga. Menurut Khalil Nafis dalam bukunya yang berjudul Fikih Keluarga, ada banyak alasan yang mendorong dilakukannya keluarga berencana dalam Islam. Namun, ada 3 hal yang utama, diantaranya pertama, mengkhawatirkan terhadap kehidupan atau kesehatan si ibu apabila hamil atau melahirkan anak, setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter yang dapat dipercaya. Yang kedua, khawatir akan terjadinya bahaya pada urusan dunia yang kadang-kadang bisa mempersukar beribadah, sehingga menyebabkan orang mau menerima barang yang haram dan mengerjakan yang terlarang, justru untuk kepentingan anak-anaknya. Dan yang ketiga, khawatir kondisi perempuan yang sedang menyusui kalau hamil dan melahirkan anak baru. Nabi menanamkan kehamilan sewaktu perempuan masih menyusui dengan hilah atau gail, karena penghamilan itu dapat merusak air susu dan melemahkan anak. Dan selanjutnya akan dilanjuti oleh rekan saya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kalian membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar." Quran Surah Al-Isra ayat 31. Serta hadis Nabi, "Nikahilah, berketurunanlah, dan berbanyak-banyaklah. Sesungguhnya aku bangga dengan kalian pada hari kiamat." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hukum KB dalam Islam dapat dibagi menjadi dua pengertian, yakni 1. Tahdid an-nas atau pembatasan kelahiran. Jika program KB dimaksudkan untuk membatasi kelahiran, maka hukumnya haram. Islam tidak mengenal pembatasan kelahiran.
Bahkan terdapat banyak hadis yang mendorong umat Islam untuk memperbanyak anak seperti yang terdapat pada firman Allah, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa yang besar. Quran Surah Isra ayat 31. Yang kedua, Tanzim An-Nas atau pengaturan kelahiran. Jika program keluarga berencana atau KB ini dimaksudkan untuk mencegah kehamilan dengan berbagai cara dan saran, maka hukumnya mubah. Bagaimanapun motifnya, berdasarkan keputusan yang telah ada, sebagian ulama menyimpulkan bahwa pil-pil untuk mencegah kehamilan tidak boleh untuk dikonsumsi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan untuk hambanya sebab-sebab untuk mendapatkan keturunan dan memperbanyak jumlah umat. Abortus. Abortus merupakan bahasa istilah dari kedokteran yang biasanya dikenal dengan aborsi atau menggugurkan kandungan. Abortus adalah berakhirnya suatu kehamilan oleh akibat-akibat tertentu sebelum kehamilan tersebut berusia 22 minggu atau buah kehamilan belum mampu untuk hidup di luar kandungan. Pengertian abortus dalam bahasa Inggris disebut abortion, berasal dari bahasa Latin yang berarti gugur kandungan atau keguguran. Sterilisasi. Sterilisasi adalah suatu tindakan atau metode yang menyebabkan seorang wanita tidak dapat hamil lagi. Sterilisasi bukan hanya tindakan untuk memandulkan kaum wanita saja, tetapi juga kaum pria, dan hal tersebut dilakukan secara sengaja atau operasi. Sterilisasi pada pria disebut vasektomi, yaitu operasi pemutusan atau penyikatan saluran atau pembuluh yang menghubungkan testis dengan kelenjar prostat sehingga sperma tidak dapat mengalir keluar penis. Sedangkan sterilisasi pada wanita disebut tubektomi, yaitu operasi pemutusan hubungan saluran atau pembuluh sel telur yang menyalurkan ovum dan menutup kedua ujungnya sehingga sel telur tidak dapat keluar dan memasuki rongga rahim. Sementara itu, sel sperma yang masuk ke dalam vagina wanita tidak akan mengandung spermatozoa, sehingga tidak terjadi kehamilan walaupun koitus normal tanpa gangguan apapun. Baiklah, saya akan melanjutkan materi kami, yaitu menstrual regulation. Menstrual regulation secara harfiah artinya pengaturan menstruasi atau datang bulan atau haid. Tetapi dalam praktik menstrual regulation ini dilaksanakan terhadap wanita yang merasa terlambat waktu menstruasi dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium ternyata positif dan mulai mengandung. Pandangan hukum Islam terhadap menstrual regulation. Mengenai menstrual regulation, tidak ada satupun ayat Al-Quran dan hadis yang menyatakan bahwa menstrual regulation boleh dilakukan. Sebaliknya, banyak ayat yang menyatakan bahwa janin dalam kandungan sangat mulia. Di antara ayat Al-Quran yang menyatakan larangan membunuh sesama manusia yaitu sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما, yang artinya, dan barang siapa membunuh seseorang mukmin dengan sengaja,
maka balasannya adalah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. Quran Surah An-Nisa ayat 93. Demikian apa yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.